نسأل فإنه ما يريد كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الوحيد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Yang mulia para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'azriyalaya Sirnarasa, wabil khusus Hadratus Syekh Sultanul Awliya bihadaz zaman Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gawsaifil Al-Maslul Al-Qadiriyya Naqsyabandi Al-Kamil Al-Mukamil Al-Muttaqi Al-Mu'afaq Al-Mujadid Al-Qutbi Samadani Al-Mahdi Qadasallahu sirah. Semoga Allah memanjangkan usia dunianya, sehat, selalu sehat, disempurnakan kesehatan jismaninya. Begitu pula diri kita sebagai murid-murid di bawah bimbingannya senantiasa diistiqomahkan, ditambah-tambah kemuliaannya. Senang, selalu senang bikaromatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ketua madrasah plus raudhah, ketua pusat, ketua umum di dalam madrasah plus raudhah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa. Begitu pula beliau ini sebagai wakil talqin daripada Hadratus Syekh Abu Awas Qadasallahu sirah. Semoga kehadiran beliau di madrasah ini, di tempat ini melimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ya terutama kepada pemangku manaqib yaitu Al-Ustaz Heri Wahyudin, ya, kita doakan semoga beliau senantiasa diberkahi semuanya, segalanya, selamanya, ya, dimudahkan, kemudian dikabul seluruh hajat-hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat ukhrawinya. Senang, senang, senang. Begitu pula kita semuanya, ya, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz wa ustazah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang nampak hadir. Ya, semoga kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, ya, kita semua senantiasa ada di dalam kebahagiaan, ada di dalam limpahan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu senang, 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 bahagia, bahagia, sehat, selalu sehat. Kita diistiqomahkan ada di dalam bimbingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikarom bapak-bapaknya ada, alhamdulillah. Semua kita mendapatkan limpahan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetesan air hujan ini dikawal oleh para malaikat. Ketika tidak adanya malaikat, maka air dari langit ini tidak akan bisa turun. Jadi pengajian manaqib anti gempa, pengajian hamba-hamba yang sudah mendapatkan ridhonya Allah ini, ya, dihiasi dengan hujan. Ini kalau dibukakan batin kita, maka majlis ini penuh dengan para
malaikat, dikarenakan hujan ini setiap tetesnya dikawal oleh para malaikat. Begitu pula ada malaikat yang kerjaannya traveling, kerjaannya jalan-jalan. Tapi jalan-jalan bukan asal jalan-jalan, jalan-jalan terus ngeliatin, perhatiin di mana ya, di kampung mana yang ada pengajian anti gempa, pengajian yang mana di situ menyebut nama Allah, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana di majlis itu berzikir kepada Allah, maka para malaikat, terutama malaikat sayyaro, malaikat yang tugas ini traveling, ini melebarkan sayapnya, sayap kanan dan sayap kirinya. Kemudian gimana? Wah, ditutupin tuh sama sayapnya sampai bapak-bapak ada yang ibu-ibu, waduh, matanya kayak di apa? Kira-kira pasnya menjauh mendekat, menjauh. Kira-kira pantas kagak ibu-ibu sebelum nyuci muka, sebelum mandi langsung berhias? Kira-kira pantas gak? Hah? Ini kotoran di mata itu namanya apa di sini Jawanya itu? Kalau di Sunda itu belek namanya. Di sini apa? Hidup. Belek. Sampai beleknya segede gini kayak kacang Garuda ya. Langsung pakai bedak. Gak dibasuh dulu, gak dibersihin dulu. Kira-kira pantas kagak? Tidak. Nah, tentang masalah diri kita ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi banyak yang melupakan tentang masalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kan seperti contoh ya, ketika seseorang berceramah di dalam mukadimahnya gini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menurunkan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Cukup yang disebut itu hanya dua, seolah-olah bahwa ibadah ini, bahwa kesempurnaan daripada kita beribadah kepada Allah hanya memenuhi dua perkara, yaitu iman dan Islam. Abah Aus pada sallallahu sirah sering menyampaikan ya, kepada kami murid-muridnya ini tentang masalah ibadah. Tempat yang suci di mana? Tanah suci di mana? Tanah suci? Hah? Tanah suci di mana? Di Mekah. Di sini tanahnya kotor atau suci di sini? Kalau yang suci hanya sebatas di Mekah tanah suci, berarti di sini tanah kotor. Jangan sampai kita tinggalnya di tempat yang kotor. Tempat di mana saja, mau di Mekah, di Madinah, mau di Indonesia, mau di kampung ini, tempat yang kita duduki, tempat yang kita singgahi, dimanapun kita berada, bahwa tempat itu menjadi tempat yang suci. Nah, ini guru aku ya, Hadratus Syekh Abah Aus sallallahu sirah sering menyampaikan tentang masalah surah Al-Anfal ayat 35. Ini tentang masalah wajibnya diri kita, perlunya kita, mestinya kita ini belajar berzikir agar seluruh ibadah kita ini disampaikan kepada Allah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang. Ini di dalam surah Al-Anfal ayat 35. Di sini dijelaskan wa makana sholatu indal baiti illa muka'a wa tasbih. Salat walaupun salatnya di sekeliling Ka'bah. Ada yang umrohan, ya, hajian, berangkat ke Mekah, kemudian sholat di Masjidil Haram sampai gimana? Ini ubun-ubunnya nempel ke tembok Ka'bah.
menjalankan sholat saking ingin diterimanya sampai ubun-ubunannya ditempelin ke tembok kawah sampai gini-gini dijedot-jedotin ya, saking pengen diterimanya itu ibadah sholat. Nah Allah menjelaskan sholatnya seorang hamba ini walaupun di Mekah di depan Ka'bah sujud ubun-ubunannya nempel ke tembok Ka'bah ila muka wa tasbiyah. Jadi sholatnya ini hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Siapapun itu yang mengamalkannya, siapapun itu yang mengerjakan sholat walaupun di depan Ka'bah, maka sholatnya ini dianggap oleh Allah hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Ibadahnya nggak punya apa-apa. Sebelum berzikir, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, tarik nafas melalui hidung, tarik nafas. Nah itu tarik, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah seperti itu. Ya, ayo tundukkan kepalanya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya. Nah ini zikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Ya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, tarik nafas, kemudian ucapkan kalimatul ikhlas. Ayo berjamaah. La ilaha illallah. La cukup 3 kali, kemudian akhiri dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Akan tetapi di waktu yang lenggang dia qadha minimalnya 165, lebih banyak lebih baik, kemudian diakhiri dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini zikir yang kedua. Mas, nggih. Sopo jare? Lali lah. Abang sing ndi to? Tapi abang Indo kopi kono sendran jalo Pak Indra. Ngomong Mbak Indra ketok Tapi sopo? Halo guys. Lo madang lho, Cang. Wonge madang lho. Bayo. Hei. Sentak piro ki? Koprok. Sing bojo ngerti koprok. Ini rasa turun di, tak terjadi. Pedes iki lho. Wes, payahe paro? Wis ngembit iki wis. Kowe kono.